Kembali lagi di FYP Hunter bersama dengan Dani Beler, komika favorit Aisyah, istri saya. Iya betul. Kenapa sih Aisyah sering nontonin gue aja? Sebenarnya gue ngajak dia nonton lu tuh kayaknya di ini tuh apa? NKRI dulu bang. Oh acara Viko itu. Acara Viko kan. Nah itu ada lu, ada Uus gitu-gitu kan. Ada siapa lagi gitu. Gue lupa di mana lagi. Kayaknya kita pernah nonton lu juga. Ya udah dia paling demen sama stand up lu deh. Serius lu Za? Gue juga nggak tahu deh kenapa tuh dia memilih Dani Beler di antara banyak komika-komika lain nih. Termasuk lu Za? Termasuk gue kayaknya dia kalau stand up lebih suka sama stand up lu kayaknya. Ya kan. Gue setiap gue aja kesini juga supaya dilihat komika-komika lain gitu kan. Kayaknya enggak. Kayak Rafli sayang, Rafli bagus. Enggak deh. Gitu. FYP Hunter. Hari ini aku harus FYP. FYP Hunter. Besok juga masih harus FYP. FYP Hunter. Setiap hari kalau bisa FYP terus. FYP Hunter. Ayo kita mulai berburu FYP. Gitu. Nah, tapi waktu spesial lu malah kita nggak datang tuh bang. Iya, karena itu lu bentrok sama apa gitu ya? 30 November lu inget-inget aja ada event apa tuh? Gilbas kalau nggak salah ya. Gilbas ya betul. Sama kan sama lu hari H kan. Iya makanya. Lu di ini tour ini di Bandung tanggal berapa? Tanggal 19 Juli. 19 Juli di Bandung. Nah tuh kalau gua kosong insya Allah kalau bisa nguber dah tuh bang. Sikat itu sikat. Berapa kota nih turnya? Ada 4. Bandung, Jogja, Surabaya, Bogor. Oh Bogor terakhir Bogor nih. terakhir. Bogor hometown ya terakhir ya. Iya. Gua nggak tahu sebutan hometown apa coming home sih. Kalau coming home lu pulangnya, tapi Bogor tuh adalah hometown lu gitu ibaratnya. Iya, tapi penjualan masih sepi nih. Nggak hometown Mereka udah ke Usmar kali orang-orang Bogor ini. Enggak juga. Enggak juga ya. Di Usmar kan kebanyakan Jakarta. Iya sih. Iya. Nah, lu tiket bisa dibeli mana bang? Di danibeler.com. DANYBELER.com gitu ya. Dan ini materinya akan lebih berkembang dibandingin yang di Jakarta. Betul, ada banyak perkembangan dari show di Jakarta karena kan banyak keresahan-keresahan yang perlu gue perbaharui, Za. Oke. Terus ada beberapa jokes yang sifatnya segmented. Kayaknya ini kalau dibawa ke kota lain nggak akan relate deh. Gitu. Oh, internal gitu ya. Jokes kota ya. Betul. Lu ini 100% tuh emang parenting tuh bang? Bisa gue bilang 100% parenting dan pernikahan. Parenting dan pernikahan. Oke, berarti memang banyak keresahan-keresahan dari parenting ya bang ya? Betul. Tahun berapa nikah bang punya anaknya? Ketika lu berapa tahun nikah sampai punya anak maksudnya? Cepet gue Za. Cepet di tahun yang sama dengan gue nikah tuh udah ngisi istri gue. Oh langsung. Iya. Pacarannya berapa lama tapi? Pacarannya 4 tahun. 4 tahun ya. Nah apa tuh dari punya anak bang yang paling susah? 3 hal deh tersusah misalkan. Yang berubah dalam hidup gue. Yang berubah dalam hidup lu? Pertama ya, gue jadi sering keinjak Lego jujur. Sering injak Lego ya. Kalau pulang kerja. Iya. Kan kondisi ruangan gelap bisa. Benar. Gue kayak ngelewatin Benteng Takeshi. Kayak hati-hati nih ranjau nih gitu. Iya. Nah lebih sakit Lego yang kotak-kotak atau yang bentuk orang-orang kecil tuh? Yang kotak-kotak Za. Yang kotak-kotak kecil. Kayak sendal rematik tuh. Cuman ketengan. Kayak anjir sakit banget. Nah kan itu identitas keluarga baru kan rumah yang berantakan ya. Iya. Banyak mainan berserakan gitu. Artinya ada kehidupan kecil, di situ, ada anak kecil. Nah, pernah sewaktu-waktu gue bersihin tuh rumah aja, gue rapihin. Kayak ada yang hilang aja. Gue pulang kayak mana nih mana Lego ini gitu ya. Oh gitu, sering tuh keinjek Lego sering keinjek Lego. Ya. Terus yang kedua adalah ini lebih hati-hati dalam bertindak. Karena anak itu peniru yang ulung ternyata. Apa? Anak itu peniru ulung. Dia nyontoh kita Za. Jadi misalkan kita gigitin kuku, nanti dia begitu juga. Iya, gitu ya. Nggak usah tindakan deh, ucapan kayak gua ngomong gokil aja, anak gua tiba-tiba gokil, kayak anjir diserap gitu sama dia gitu. Gitu. Jadi lu menjaga omongan tuh di rumah, menjaga omongan ya. Betul. Sempat ada omongan lo yang tiru sama dia? Ada. The best kan gua ke teman gua kan. Tiba-tiba dia papa the best. Kata gua the best dari mana ini? Masih oke lah ya. Masih oke tapi masih oke itu. Cuman yang umpatan-umpatan sebisa mungkin gue hindari. Yang susah tuh ketika gua lagi nge-review konten Za di kamar. Nah, itu gue juga tadi barusan mikir ke situ tuh. Berarti kita kalau punya anak tuh bikin konten mesti betul antara jauh atau enggak
dipilih-pilih kata-katanya atau pas dia tidur ya kan. Betul. Takutnya anaknya apos kan di sekolah kayak istilah kata begini Bu. Saya bukan. Takutnya begitu ya. Takutnya begitu. Nah lo gimana tuh bikin konten berarti? Iya kayak bikin konten kan ketika dia udah tidur tuh. Terus abis itu kan nggak sempat gua review kan. Yang gua lihat adalah udah terekam, udah tersave dengan baik. Ya udah besok gua oprak-aprik tuh. Pas gua oprek paginya, anak gua tuh naik ke atas ini gua. Selalu mencetin keyboard segala macam. Terus pas lagi ngedit. Gua lagi ngedit. Pas gua lagi nge-playback kadang-kadang kan ada kata-kata yang harus disensor nih. Jadi gua pause dulu. Nyuruh anak gue berangkat keluar, baru gue play lagi. Supaya gak keserap gitu. Nah itu juga jadi ini juga buat gue kayak, oh ternyata bikin konten tuh harus sekelin ini. Iya sih. Iya. Kayak nggak perlu deh ngucap ini deh gitu. Iya juga ya. Anak lu udah umur berapa Bang? 3 tahun 3 tahun ya. Itu udah ngerti kan, udah ngomong, udah ngerti, dia udah pinter. Dia udah ngerti profesi lu apa gitu. Nah belum, untuk profesi belum. Dia tuh kadang-kadang masih bingung kalau gua di mall atau di tempat umum ada orang yang kenalin gua. Yang minta foto gitu ya. Bang boleh minta foto nggak? Terus dia pengen ikutan foto. Terus dia nanya, papa itu siapa? Gua bilang itu teman papa. Terus ketemu lagi, itu siapa? Teman papa. Dia bingung sendiri, kok teman papa ada di sini. Gitu. Iya. Papa banyak ya temennya. Banyak ya gitu temennya. Ya. Tapi dia pernah lu kasih lihat klip lu Bang, stand up gitu? Pernah. Terus dia nggak bingung tuh? Dia nggak bingung, kayak ada papa, sosoknya dong yang diinget, tapi isi kontennya sih enggak. Dia belum ngerti. Belum ngerti dia. Oh gitu. Itu parah dah kalau udah punya anak dah. Ada nggak video lu lama yang kayak atau materi lama lu yang aduh nih anakku jangan sampai lihat nih. Takutnya ntar diserap omongannya sama dia misalkan kan. Nggak ada kalau materi stand up. Foto gua masih kurus. Ditunjukin sama istriku, ini siapa? Itu siapa? Dia nggak kenal. Itu gua. Gitu. Iya, tapi kalau materi emang nggak ada, Materi nggak ada. Ya. Aman sih. Gitu. Terus apalagi tadi itu baru 2 tuh Bang. Ini perubahan terbesar, Suruh berhenti ngerokok gua. Aduh. Demi kesehatan keluarga. Disuruh sama sebenarnya istri sih. Iya, lebih kayak istri kayaknya itu. Cuman dia membawa tameng anak untuk gua jadi ngerasa iya deh. Berarti gitu. Kehadiran anak juga memperkuat cara istri berargumen ya. Betul. Memperkuat. Kayak ini buat anak kita, Anak kita apa emang kamu yang pengen? Iya. Sebenarnya ada gitu-gitu. Bener ada gitunya, gitu. Kayaknya gue nggak yakin dah anak gue sebenci itu gitu. Iya. Emang istri gue aja. Dan gitu. lu lakuin tuh Bang? Ini lagi perlahan, Oke. Gue kurangin. Demi kesehatan anak ya, iya sih, karena biar dia nggak ngelihat dan nggak kena betul. Asapnya. Toh gue juga kan ngerokok nggak kayak orang tolol gitu, nggak kayak orang di cover rokok gitu, yang gendong sambil nyelepus gitu kan, enggak juga gue. Gue ngerokok kan radius berapa meter, atau kadang-kadang kalau lagi kerja doang, pulang tuh udah nggak ngerokok. Di rumah mah udah enggak. Iya. Gitu ya. Atau dia udah tidur larut banget, gue baru ngerokok keluar gitu. Tetap tapi istri tetap ini kan nggak berhenti ya. Pokoknya ya satu hal yang bisa lu pelajari dari pernikahan setelah 4 tahun gue jalanin ini adalah jangan biarkan istri lu selesai dengan masalah hidupnya, Jangan biarkan istri lu selesai dengan masalah hidupnya. Karena dia akan mempermasalahkan lu. Iya, karena gitu dia akan mengurusi masalah hidup kita. Berarti harus kalau bisa dia ada masalah sendiri. Masalah sendiri yang harus dia tuntasin. Biar dia nggak ngoprek hidup kita. Gitu. Nah ini tips yang baru ini nih gue denger nih kan kayak gini nih ya kan. Terus siap-siap aja. Jadi misalkan dia lagi nggak ada masalah, kita harus kayak kayak teman kamu yang itu nggak suka sama kamu. Nah harus ada gitunya Bener. Kenapa? Ya enggak nih aku insting aja gitu. Kayaknya kamu harus selesain tuh masalah sama dia. Bener. Gitu. Kayaknya berat badan kamu kurang ideal deh. Nah, itu sih gitu, ekstrim sih, itu ekstrim tuh. Itu berat tuh. Nah kalau dia kayak enggak, aku nggak mau selesain. Ini buat anak kita juga nih gitu. Kita harus bisa pakai tameng anak juga. Betul, gitu ya. Betul, Nah kalau pembagian tugasnya gimana sih Bang? Kayak siapa yang gendong, siapa yang gantiin popok gitu-gitu? Awal-awal kebanyakan istri gua lah. Awal-awal. Okay. Atau gua nggak ada ilmu apa-apa terhadap anak. Ya gua serahin ke neneknya apa ke istri gua. Istri gua juga kan belajar kan. Jadi kebanyakan tuh yang gendong dia, yang nyusuin dia, ngasih makan dia, mandiin dia gitu. Sampai-sampai dulu tuh dia secemburu itu sama gua Oke. Materinya Adriano Colby tuh jadi relate banget bagi gua. Materi yang
yang kita nggak boleh lebih seneng dari istri kita. Oh iya, yang kalau pulang ke rumah ya. Sekarang gue kerja nih, gue ketemu lu nih ngonten. Wah, gue asik nih sama Oza. Terus pas pulang istri gue nanya gimana tadi sama Oza, seru banget nih. Gue nggak bisa gitu. Lu nggak bisa gitu. Karena dia tertekan. Iya, lu seneng lu, gue di rumah nih gitu. Oh iya, benar. Iya, makanya sekarang dibagi dua si perannya. Kalau gue lagi libur, gue ajak main tuh Za, anak gue. Gitu. Oh, tapi yang tadi tuh materinya Adriano Colby waktu belum punya anak belum terlalu kayak belum terlalu relate gue kayak emang ada yang begitu ya gitu. Iya. Terus gue ngalamin ini yang dimaksud Bang Adri. Repotnya pas kapan sih Bang? Hamil atau baru-baru berapa bulan newborn. Atau kayak newborn ya? Newborn sama hamil sih repot sih. Repotan hamil atau newborn? Newborn. Kan kalau hamil orangnya masih 2. Iya sih. Apa yang paling repot Bang biar kalau misal suatu hari gue punya anak bisa jadi ancang-ancang gue nih. Dari mananya nih? Dari hamilnya apa? Dari newbornnya. Pertama pas anak baru lahir itu kan kita nggak tahu harus gimana, Za. Terus lu dikelilingi oleh orang-orang yang udah punya segudang pengalaman tentang ngurus anak. Yaitu kayak mertua kita, lu, orang keluarga, tua kita, tetangga, kalau sih. tetangga. Dia akan memasukkan saran-saran yang dulu dia pikir itu benar. Gitu. Padahal itu mitos. Oke. Kayak anak digebrak biar nggak kagetan. Ada Za, lo anak baru lahir digebrak harus diginiin bak gitu, bak biar dia nggak kagetan gitu. Jadi dia lagi tidur kita kayak, iya gitu. Iya. Itu pasti mitos kan tuh. Betul. Gua lagi selidiki medisnya nih. Nggak mungkin itu. Iya. Nggak mungkin sih dokter ngasih saran kayak gitu ya. Betul. Bedong juga pro kontra. Bedong tuh yang diikat yang gitu dipakai kain. Iya. Nah, ada yang bilang boleh, ada yang bilang jangan. Jangannya kenapa? Jangan karena nanti anak nggak bisa bebas ini leluasa jadi kaku nanti badannya. Oh gitu. Iya. ASI non ASI lo siap stigma tuh. Debat juga tuh ya. Iya. Kalau Aisyah ASI sih masih mending tuh. Yang nggak ASI tuh pasti dapat tekanan. Iya susu formula gitu. Oh iya. Udah runtuh sebagai ibu, runtuh sebagai perempuan. Kalau itu sih masih masuk akal secara medis sih dibanding yang tadi ngegebrak bayi. Ya. Itu kayaknya rada-rada aneh. Itu rada-rada ngaco tuh. Rada ngaco. Tetangga tuh. Itu satu input tuh. Kedua pola hidup lu jadi berubah. Lu harus siap standby begadang, Za. Iya ya, nggak ada lagi party-party itu. Nggak ada lagi ya. Walaupun banyak orang yang menyanggah bahwa gue udah biasa kok begadang. Beda. Begadang lu seneng-seneng sama begadang lu urus anak beda. Waktu terasa lama jujur. Kayak ini sampai kapan sih gitu. Kayak lu udah nguap-nguap jam berapa sih nih? Anjing 9.45 baru nih. Masih panjang nih pertarungan nih malam ini nih gitu ya. Iya, malu masih panjang. Nah, lu harus siap-siap dari sekarang. Iya. Pola hidup sih yang berubah dalam hidup gue dan bikin gue kaget. Kan sesuatu kalau dimulai menjadi rutinitas, diberhentikannya balik ke awal kita memulai. Contoh, kita berhenti ngerokok harus dibalikin ke habit pertama kali kita ngerokok. Itu kan nggak sebungkus, sebatang dulu. Oh iya ya, 2 batang dulu, setengah bungkus gitu. Begitupun punya anak dan berubah pola hidup gitu. Kalau yang biasa lu nongkrong, party atau main mini soccer, keluar sama teman-teman lu, begitu punya anak itu tuh langsung di stop saat itu juga, Za. Nggak bisa bertahap kayak rokok. Nggak bisa bertahap kayak rokok. Iya. Kecuali lu dari hamil udah ancang-ancang. Jarang nongkrong pas hamil. Iya ya, itu ya yang paling kalau buat yang sering nongkrong sih itu yang paling ngaruh ya. Nah itu tuh pembahasan di Dani Blues tuh. Di antaranya itu. Nah, lu kan ngajar nih di Pecahkan ya Bang ya. Nih kita beralih ke stand up nih ya. Lu nulis tuh gimana sekarang? Cara lu nulis dari nol? Apa lu kan biasa nyimpen premis tuh di notes dulu, nanti kita buka-buka baru lu cabangin gitu. Masih begitu. Lu ini nggak sih apa mind mapping gitu? Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah itu lu mind mapping tuh di kepala aja atau emang bener-bener secara fisik lu gua tulis. Oh lu tulis ya, pakai kertas. Pakai kertas. Oh gitu. Iya. Misalkan efek dari misalkan hal yang bikin ribet ketika istri hamil, dikurungin, turunin 1 apa misalkan. Makan jadi pilih-pilih, terus 2 turunin lagi. Emosi jadi nggak stabil, turunin lagi.
gerak-gerik jadi terbatas, terus turunin naikin lagi apa. Jadi gitu ditulis. Abis itu kan gerak-gerik terbatas lu bagi lagi kan. Betul. Misalkan kayak susah pulang malam apa. Nah, itu tuh berhentinya di kapan sih Bang kalau kayak gitu? Gue berhentinya biasanya kalau si kalimat yang keluar itu sudah tidak menjadi pemikiran umum bagi penonton. Udah nggak relate gitu. Maksudnya penonton nggak akan mikir ini nih. Oh, gitu. Itu insting kan tapi berarti itu insting. Gue ngerasa kayaknya penonton nggak akan sejauh ini deh. Baru gue berhenti. Dan lu bisa kayak maksudnya kan kadang kan kalau kita lagi mager tuh kayak materi tuh nunggu inspirasi aja turun dari langit gitu kan, kayak kita ya udah menjalani hidup nih ya, ntar minggu ini nemu kali lucunya nih kadang gitu kan. Tapi lu bisa nggak maksain gitu, oke gue duduk gue pengen nulis nih gitu. Bisa, emang harus di deadline aja. Emang harus bisa ya. Iya. Kayak gitu ya. Gue ada masanya kok gitu. Ini gue tiap hari kan abis pulang kerja selalu buka laptop di luar tuh. Gue ngelamun aja, kadang ngeliatin skrip-skrip, apalagi yang bisa gue tambahin dia gitu. Ada kadang kalanya gue nggak dapat punchline, gue tutup lagi, tidur, besok lanjutin. Ada aja yang kayak gitu. Iya. Ada aja yang kayak gitu ya. Tapi harus ninggalin jejak. Apapun itu tulisannya, walaupun gak ada punchline-nya, tapi setidaknya ini kalimatnya udah lebih panjang nih. Ada tambahannya ada gitu. tambahannya. Oh, nah dipecahkan tuh biasanya penyakit umumnya apa Bang dari anak-anak itu? Penyakit kesalahan umumnya apa gitu? Kesalahan umum mereka pengen buru-buru terkenal. Terkenal bukan lucu ya, pengen buru-buru terkenal. Oh, ya kenapa nggak bikin TikTok aja kalau pengen buru-buru terkenal kan? Dia pengen melalui jalur stand up. Oh, berarti dia pengen terkenal sebagai stand up komedian. Iya. Pengen buru-buru lucu juga sih, benar. Iya, itu juga. Karena kayaknya lumayan, maksudnya progresnya kan beberapa juga suka latihan kesini nih Bang, kan? Lu lihat siapa waktu itu? Ingat gak? Aduh, ada beberapa ada yang kanker tuh juga pecahkan. Oh, ini si Hari Hartanto. Bukan, ada lagi. Abang, tapi kalau Hari bukan pecahkan kan? Hari pecahkan. Oh, pecahkan juga. Iya. Tapi kayaknya dia, gue udah ngeliat dia stand up dari sebelum pecahkan kayaknya. Karena dia Batavia Jokers juga kan. Anjir, siapa ya? Kanker. Kalau si Hari kan dia gue ngeliatnya bahasa Inggris duluan tuh. Iya. Sama ada yang cewek tuh, pokoknya dia Kristen gitu. Terus gue lihat dia mau bikin show apa kalau nggak salah. Iya, Boru Canda ya. Si itu ya, Evelyn ya. Batak bukan? Batak ya, Batak Kristen gitu. Sama yang Ukti itu. Siapa Ukti? Ya kayaknya lu ajak opener ya. Siapa? Oh, Bu Nyonyo. Nyonya Erma. Nah, mereka tuh udah berapa lama tuh Bang? Kita pilih Bu Nyonyo dulu ya. Bu Nyonyo udah ada lumayan lama, dari angkatan 2 apa? Kalau nggak salah. Berarti berapa? Ada setahun lebih, Za. Setahun lebih ya. Oh iya, karena dia, gue ngeliat kayak, wah ini sih udah, maksudnya dia udah bisa nulis, udah tahu timing, udah tahu deliverynya gimana gitu kan. Betul. Lumayan ya, berarti formula pecahkan kayaknya works gitu kalau buat orang pengen belajar gitu ya. Betul. Nah, sekarang kita akan mencoba mind mapping untuk bikin video TikTok Bang. Karena ini kan FYP Hunter nih. Iya. Kita akan bikin lip service ya kan. Oke, mungkin kita nggak usah kita tulis, tapi mind mappingnya kita lakukan aja verbal gitu ya. Oke. Nah, lu apa yang lu lagi sebel Bang akhir-akhir ini supaya bisa kita sindir di lip service? Ini kali ya, apa orang yang baru nikah terus punya anak baru 3 bulan udah ngasih tips and tricks ngurus anak. Parenting. Iya, Bang parenting ya. Bang parenting. Si paling parenting. Oh iya, di TikTok tuh gitu-gitu TikTok, tuh. termasuk gue juga diserang kan kemarin. Diserang juga lu? Sama fans KDM, jujur. Gara-gara gue nggak setuju anak bandel dibawa ke barak. Terus ada komennya gitu, ngerti ilmu sedikit si sok paling parenting Dani Beler. Kita sindir tuh orang-orang kayak gue. Fans KDM ya. Iya. Nah, biasanya seperti apa mereka Bang yang ada yang lewat di FYP lo nggak? Ada. Biasanya tuh gue nggak bisa tuh bikin video, terus anaknya baru umur berapa bulan, terus suaminya nyuapin pakai background itu loh. Gitulah, terus kayak ada captionnya gitu, kasih quality time untuk istri saatnya ngurus anak. Asik. Si paling suami idaman gitu ya. Nah, Bang Gilbas juga pernah tuh bikin konten apa
bahasa-bahasa parenting kayak debay gitu-gitu kan tuh. Betul. Abis itu apa paksu gitu-gitu tuh. Betul. Ya kan? Toddler. Toddler. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa itu hashtag Za. Itu hashtag. Anak berkembang dikit, Masya Allah, tabarakallah. Nah tuh udah banyak tuh dari itu Bang ya. Banyak tuh. Kayaknya kita mulai di bahasa tadi pertama. Bahasa, ya kan? Bahasa, abis itu backsound apa tadi? Yang itu loh, yang si senyum itu loh. Oh iya, itu apa ya? Gue nggak terlalu hafal lagunya. Ntar lu nyanyiin aja Bang ya. Iya. Backsound. Nah sebenarnya mereka tuh pengen dibilang apa kalau kita mau suzon gitu ke mereka? Mereka tuh pengen dipuji bahwa wah ini banget couples goals banget, dan inilah nih orang tua yang kita pengenin, yang ideal gitu ya. Dan betul. Biasanya tuh anak-anak di umur berapa tuh Bang ya? Si anaknya? Anaknya apa bapaknya? Anaknya. Bapaknya kan terserah dia. Mau dia nikah 28, mau dia nikah 34, nggak usah kita cengin, itu kan keputusan mereka Bang. Anaknya biasanya. Anaknya biasanya di bawah balita sih, bayi 5 tahun. Berarti sekitaran 1 sampai 4. Nggak bayi-bayi banget berarti. Nggak bayi-bayi banget. Gitu. Mereka pengen dibilang couple goals. Iya. Nah, coba kita main mappingin yang mereka pengen ini Bang ya. Main mapping tuh yang di tengah nggak harus premis utamanya kan? Nggak harus ya. Nah misalkan itu nih yang gue taruh di tengah tuh, yang pengen Bang Parenting ini denger gitu. Pertama tadi pengen dibilang couple goals gitu ya kan. Terus mungkin tarikannya tuh couple goals tuh siapa gitu ya. Misalkan Raffi Nagita gitu. Iya betul. Nah, nanti bentuk jokesnya kayak Raffi Nagita nggak ada apa-apanya sama lu gitu ibaratnya. Udah salah risetnya lu, Nikita Willy benchmarknya. Nikita Willy. Benchmarknya Nikita Willy Za. Itu. Dia jangan bilang nono, nggak boleh bilang jangan. Benchmarknya Nikita Willy. Nikita Willy tuh ini ya apa? Top of mind parenting. Udah layak dibikinin patung. Dia anaknya umur berapa nih kita Willy? Dia anaknya 2. Yang satu umur kayaknya lebih dari 4 tahun deh, si Isa itu. Isa. Terus yang kedua, anak keduanya itu masih kecil, tapi lahirannya di air. Waterbird di luar negeri. Itu top of mind kita Willy. Nah itu. Nah kadang sebelnya gitu deh Bang. Ini kan sebenarnya tadi kan dari awal kan niat kita kan bikin konten buat orang umum kan. Betul. Yang ngasih parenting kan. Nah nanti di TikTok nih ada yang kayak nyindir Nikita Willy nih. Pasti ada yang begitu. Ada. Kagak gue bilang udah nih banyak gitu maksud gue ya kan. Lu harus siap-siap Za. Nikita Willy ya. Nikita Willy. Oke tadi tuh satu tuh. Berarti tuh kalau kayak gitu tuh udah tuh, lu berhenti di situ tuh. Udah dapat tuh dari satu jokes tuh. Nikita Willy itu pasti pemikiran umum orang. Nah, terus lu cari lagi dari Nikita Willy dan suaminya itu turunannya apa lagi? Pengen apa sih sebenarnya gitu. Atau apa yang bisa digali dari mereka gitu. Berarti lu nge-mappingin si Nikitanya gitu ya. Gitu. Iya sih, supaya lebih dalam ya. Main ordo betul. Iya. Tapi kayak kalau di TikTok kayaknya layer segitu udah cukup. Aman tuh, ya. Nggak perlu sikat. Terkadang kalau kita terlalu kayak joke stand up malah kayaknya orang TikTok tuh nggak mau mikir. Betul. Kalau penonton stand up kayaknya mereka senang diajak mikir gitu ya kan. Kalau TikTok maunya yang lebih ke instan kayaknya biar. Nah, jadi kita tadi di kita boleh tuh. Nah itu kan tadi kan satu seksi tuh main mappingnya Bang. Nah tarikan lainnya apalagi ya selain couple goals ya? Selain couple goals itu mereka pengen dibilang ini apa? Penyedia anaknya biar nggak fatherless. Anaknya jujur aja. Ini ya biar nggak kehilangan father figure. Iya, nggak kehilangan father figure. Makanya si suami itu nyuapin anak. Udah itu saya pengen dia bilang kayak lu gimana sih bagi waktunya antara main kerja sama nyuapin anak itu. Dia senang ditanya kayak gitu. Seneng dia. Ada kenikmatan sendiri. Iya. Gitu. Mungkin iya berarti itu ya. Itu tadi bagus tuh Bang tuh. Apa pertanyaannya membagi waktu. Membagi waktu. Mungkin biasanya gue kalau gini rule of three simple aja Bang. Iya. Kok lu bisa sih bagi waktunya antara kerja nongkrong sama caper kayak gini. Nah segitu udah cukup tuh. Udah cukup tuh gitu ya. Udah cukup.
Nah ini kayaknya kurang nggak? Enggak, ini sebenarnya tinggal kurang closing doang nih Bang nih. Karena kan kita kan berdua, jadi masing-masing kita 2 statement aja udah cukup. Nah closingnya enaknya ke arah mana ya? Patriarki. Gua nggak mau dianggap patriarki. Iya. Patriarki ya. Berarti mereka kan dengan kayak gitu menunjukkan bahwa tidak patriarki gitu ya. Tidak patriarki. Oke, patriarki ya. Menarik gak tuh? Patriarki sih tokoh top of mind sih Andrew Tate kalau di luar negeri Bang. Iya, Indonesia kan Popon. Sama Patra. Oh iya, Popon. Andrew Tate bener. Andrew Tate tuh yang itu ya, yang main di, yang ada isunya di Adolescence ya. Iya. Dia patriarki atau misoginis ya? Misoginis kan merendahkan perempuan. Kan? Kalau patriarki tuh laki-laki dianggap lebih tinggi dari perempuan. Ya, agak-agak mirip ya sebenarnya. Mirip. Tapi tidak merendahkan, tidak menyakiti. Kalau misoginis menyakiti. Misoginis menyerang dan menyakiti. Patriarki tuh gini, gua tugasnya nyari duit, urusan rumah tangga lu yang ngurus. Oh, masih lumayan bagus dong sebenarnya berarti ya. Masih lumayan oke ya. Cuma kan diserang gara-garanya itu. Apa? Iya sih Bang Popon dia lumayan Andrew Tate ya. Tapi kayaknya kita pakai Andrew Tate ya Bang. Kayaknya boleh. Orang TikTok mungkin lebih relate sama Andrew Tate. Kalau kecuali kita upload di Twitter baru kita pakai Popon tuh. Oke, sikat. Oke, pertama dari mungkin dari back sound-nya dulu Bang. Kayak mungkin kan berarti nanti abis gua opening lu yang mulai tuh kayak misalnya kayak gemes banget videonya kan, dia pasti dia ngejual gemes juga kan. Iya. Gila, semua orang tuh harus lihat video lu lagi nyuapin bayi lu dengan back sound. Nah, abis lu nyanyiin tuh back soundnya. Aduh, gimana ya? Konten ini Bang, senyum itu Bang. Iya, gue jarang merhatiin back sound itu. Apa back soundnya? Senyum Hanso itu. Korea ya? Iya, Korea za. Coba ntar kita lihat dulu deh ya sebelum ini. Boleh. Sebelum ini, ya. Sebelum ini. Nah, habis itu baru gue masuk dengan si lu mau ngambil yang Nikita Willy apa yang bahasa aja? Nikita Willy. Lu mau ngambil Nikita Willy? Iya. Berarti gue yang bahasa aja. Gue kayak gila, dan bahasa lu tuh gemes banget gitu. Debay lah, paksu lah, toddler. Apa ya itu ya? Perlu ada sesuatu tuh di situ tuh Bang tuh. Apalagi lu butuh apa? Atau selain bahasa ada yang lebih bagus angle-nya, atau lo ada punchline untuk yang bahasa ini? Yang bahasa untuk ini ya, parenting sekarang ya. Delay gratification. Apa? Delay gratification. Terus apa lagi ya? Atau kayak bisa juga ini ya. Kayak itu kan bahasanya sebenarnya kan buat orang tuanya kan, bukan orang tuanya yang menyematkan. Yang menyematkan kan. Berarti sebenarnya itu kan gak ngaruh sama bayinya kan. Berarti bisa gue iniin aja ya, bisa gue kayak sarkas kayak, dan itu ngaruh banget sama kebahagiaan dan masa depan anak lu. Betul. Itu ngaruh banget bahasa-bahasa itu gitu ya. Oke, boleh. Nah, habis itu lo masuk ke Nikita Willy. Nikita Willy gue harus pro apa gimana ini? Lu jadi kita nggak nyerang Nikitanya, jadi kayak misalkan kan gue biasanya antara yang simple, antara misalkan gue biasanya kayak Nikita Willy aja kalah sama parenting lu gitu. Atau bisa juga kayak karena saran parenting yang kita denger tuh bukan dari Nikita Willy atau orang lain, justru lu yang anaknya baru 2 bulan ini yang paling bagus sarannya. Padahal saran dia kan mungkin kemungkinan masih kurang sebenarnya gitu kan. Oh, berarti harus dia lebih baik dari Nikita Willy. Gitu, payungnya itu intinya ya kan. Siap. Dia anaknya berapa tahun? Siapa? Si Nikita Willy. Isa kayaknya 4 tahun deh. 4 tahun, yang satu lagi? Yang baru banget ya. Paling setahun deh. Nah, berarti kayak misalnya kayak karena saran lu tuh emang yang paling penting, walaupun Nikita Willy anaknya udah 2 dan tipsnya juga banyak yang ngikutin, tapi kita lebih percaya sama orang yang anaknya baru 2 bulan kayak lu gini. Nah, gitu aja. Nah, habis itu gue masuk ke yang tadi tuh bagi waktunya gitu. Kita pengen banget tahu cara lu bagi waktu gimana sih antara kerja, nongkrong sama caper di sosmed tuh gimana sih caranya? Nah, baru terakhir lu kayak bentar video, misalkan gini aja kayak bentar video mereka ada yang dislike nih, siapa? Andrew Tate. Nah, gitu aja closingnya. Atau enggak kayak misalkan kayak dan konten tapi Andrew Tate tuh dia patriarki ya. Karena dia juga
Dia nggak ini tapi Bang, maksudnya dia nggak against punya anak, dia malah menyuarakan cowok tuh harus punya anak yang banyak menurut dia gitu. Betul, itu patriarki. Berarti kita harus ini dulu, harus kita ada setup ke arah si Andrew Tate itu misoginis dulu. Misoginis dulu. Kan, nah tadi kan konten lu lihat, dia apa itu selain nyuapin anak ngapain lagi biasanya? Nyuapin anak, terus bawa anak ke playground. Iya. Gitu. Nah berarti itu tuh kayak, dan lu keren banget udah nunjukin bahwa suami itu bisa ngambil peran istri juga gitu ya kan. Ngatur anak, pokoknya nggak semua tugas harus istri, dan atau baru misalkan gue sautin kayak iya, walaupun ada yang dislike pasti kalau video lu kayak gitu. Siapa? Andrew Tate. Nah udah gitu aja, tutup di semua situ peran aja. Istri lu embat ya berarti ya? Semua peran istri lu embat. Jadi sebenarnya lu berarti lu ada 3 poin yang lu inin Bang. Nikita Willy, yang back sound pertama. Back sound tuh gue gimana jadinya? Back sound yang tadi tuh kayak cuman kayak itu cepat aja kayak ih gemes banget gitu. Misalkan kayak emang semua orang tuh harus lihat video lu nyuapin anak lu pakai back sound. Nah, lu nyanyiin tuh udah segitu aja. Oke. Gue sautin pakai yang bahasa gemas. Lu masuk Nikita Willy, abis itu lu masuk gue yang bagi waktu, abis itu lu bridging semua peran istri lu embat. Nah ini juga kita nggak harus one take Bang, nanti misalkan di tengah-tengah kita mau cut dulu untuk ini juga nggak apa-apa ya gitu ya. Duduk kita berdiri, ntar kita di sana pindah. Kita akan coba bikin videonya. Lu tahu orang yang baru punya anak 2 bulan tapi udah ngasih tips parenting di sosmed, ini yang mereka pengen denger. Kita kayak geser dikit Bang, ntar kita in frame, abis itu kita ngomongnya ke itu tas yang hitam ya. Sikat. Gua apa background ya? Ya. Bang parenting ya, Tuh, 2, 3. Bang parenting, gokil, thank you banget untuk tips-tips lu yang berharga banget itu. Padahal lu dokter anak bukan, anak juga baru 2 bulan, tapi pendapat lu tuh kita denger banget. Bener, toddler, MPASI, Montessori, terus playground, ya kan, preschool, udah lu kuasain semua tuh, jadi bahasa sehari-hari. Gue yang bagi waktu, abis itu lu Nikita Willy, abis itu gue intro. Tinggal langsung sampai closingnya Bang. Sikat. Tuh, 2, 3. Dan kita kagum banget sama cara lu bagi waktu gitu. Gimana caranya coba nongkrong jalan, jagain anak juga, caper di sosmed juga, itu gimana caranya sih? Betul. Bahkan orang-orang ngedengerin tips dari Nikita Willy itu nggak lebih penting dari tips yang lu kasih. Asli. Apa itu Nikita Willy? Lu lah yang layak didengar. Ya kan? Biarpun anak lu baru 2 bulan, tapi kita paling denger tips dari lu. Betul. Ya kan? Dan lu nunjukin banget bahwa lu sebagai suami juga bisa ngambil semua peran-peran istri. Betul. Ya kan? Gendong anak lah, nyuapin anak, itu lu ambil semua peran perempuan. Walaupun lu bikin video kayak gitu kan pasti di-dislike sama 1 orang seenggaknya. Siapa, Za? Andrew Tate. Itulah upaya kita berburu FYP hari ini bersama dengan Dani Beler. Lumayan lah ya, lumayan ya, semoga nih. Susah juga jadi lu ya. Gila sih. Itulah. Gila sih. Ya kan. Masih mending Bang ya kan, temen gua Apos tuh udah kostum Firaun punya. Bener, ya kan, kostum guru olahraga punya. Iya, makanya dia berhak viral seperti itu, Apos Utagawa dengan effort sebesar itu. Iya, benar. Oke Bang, berarti Dani Blues akan ada di 4 kota. Iya. 19 Juli di Bandung. Betul. Di Jogja tanggal Juli juga akhir. Surabaya 9 Agustus dan ditutup 13 September di Bogor. Di Bogor 13 September. Tiket di danibeler.com atau klik link di bio Instagram gua. danibeler.com. Itu ya. Ini apa, ada pre-sale atau apa gitu-gitu? Nggak ada, semua tiket satu harga. Berarti ini enak nih untuk yang baru punya anak atau ini ya, atau baru pengen punya anak nih, bisa menjadi kayak pelajaran bagi lu. Referensi kan? lah. Referensi bagi lu. Iya, jangan gitu ke yang serius-serius mulu. Kan? Lihat angle lain juga. Gitu ya kan. Gitu. Nonton Nikita Willy juga perlu, tapi ini kan ada point of view lain nih. Betul. Ya kan gitu ya. Dani Beler bisa dibeli di danibeler.com. Thank you Bang Beler udah main ke YouTube kita ya. Sampai ketemu di FYP Hunter berikutnya. Dadah.